Ini 5 juta. Tinggalkan anakku. Ya jelas karena anakmu terlalu royal. Ini uang muka 10 juta. Setelah kontrak selesai, akan kutransfer sisanya 990 juta. Makasih bos, makasih bos, makasih bos. Ingat, kamu tidak boleh bocorkan pernikahan palsu ini yang bisa mempengaruhiku mewarisi grupku. Kecuali aku yang bilang cerai, akhiri kontrak, kalau tidak sisa pembayaran. Jangan harap kamu dapat. Kapan ini berakhir? Nggak pasti. Gini aja. Aku kasih 1 juta, pisahkan kami. Pisahkan apa? Nggak apa-apa, maksudku aku beneran suka sama kamu. Nggak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Wen-wen kamu ya, ternyata main mata. Barusan kamu kasih aku 1 juta buat pisahkan kalian. Gu Xiaoshen masih marah? Maaf. Ada apa Gu Xiaoshen? Kamu kenapa? Bangun dong. Hei bangun. Kamu ngapain? Lepas-lepas. Gimana nih? Hancur-hancur. Gu Xiaoshen ngomong dong. Gu Xiaoshen, kamu tadi malam ngapain sama aku? Kok tiba-tiba kita bertukar tubuh? Itu harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di kamarku? Kamu ngapain sama aku? Gak ngapa-ngapain, aku ke kamarmu terus kamu mimpi buruk. Aku mau bangunin kamu. Aku ingat, waktu kita bertukar. Aku tampar kamu. Apa? Jangan banyak protes, sini aku tampar lagi. Siapa tahu kita bisa balik lagi. Berani kamu tampar aku? Ada apa? Nona Wen-Wen. Katakan. Tolong sampaikan ke direktur, jam 10 pagi ini. Bos Shen dari grup Shen mau datang bahas kerjasama. Oke, tahu. Ayo, tampar aku. Hari ini harus balik ke kantor. Kamu yang minta ya, aku tampar beneran nih. Jangan bacot, tampar. Sekali lagi, lebih keras. Ayo pukul lebih keras. Ini wajahku yang kupukul. Kamu kan tidak merasakan sakit, ayo pukul lebih keras. Kamu belum makan? Pukul lebih keras. Lagi. Sekali lagi. Lagi. Aduh, wajahku sudah memerah karena dipukul. Seharusnya aku lebih lembut tadi. Tidak bisa. Sepertinya kita tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Ayo, ikut aku ke kantor. Aku ada janji bisnis. 10 miliar sore ini. Kalau kamu berani mengacaukannya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo. Siapa sih wanita di samping bosku itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bosku membawa wanita ke kantor? Habislah. Sekarang semua wanita di kantor ini patah hati. Anda pasti bos Gu ya? Sudah lama mendengar nama Anda. Paman, selamat pagi. Ini adalah kontrak yang sudah disiapkan. Silakan ditinjau oleh kedua direktur. Kontrak yang akan ditandatangani nanti sudah aku lihat. Tidak ada masalah. Nanti kamu tinggal tanda tangan saja. Segampang itu? Iya, segampang itu. Asal kamu tidak bodoh menulis namamu sendiri. Aku sudah bersyukur. Huh. Di dunia ini,
Ada orang yang bisa menulis namaku. Sejelek ini. Apa yang ingin diminum? Akan segera kusiapkan. Teh biasa saja. Aku mau minum strawberry boba milk tea, full sugar tanpa es. Terima kasih. Bos Shen, kamu juga minum segelas saja. Enak banget. Kalau begitu, baiklah, saja loh. Aku juga mau mencoba. Teh yang disukai anak muda zaman sekarang. Baik, akan segera kusiapkan. Wenwan, kamu mau kemana? Ke toilet. Tidak boleh. Wenwan, ingat. Sekarang kamu adalah aku. Aku tidak pernah minta maaf atau berterima kasih. Jadi, sopan santunmu itu simpan saja. Mengerti. Kamu mau apa? Ke toilet. Hei, kamu jangan lihat. Maaf, waktu ganti baju tadi sudah kulihat. Apa? Dasar kurang ajar. Tidak tahu malu. Jangan berteriak. Aku juga punya pertanyaan. Bagaimana cara kalian buang air kecil? Aku juga ingin ke toilet. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantumu? Aku tidak berani melihat. Kalau tidak melihat, bagaimana caranya? Nanti kencing di tangan. Aku tidak terbiasa berdiri. Aku ingin jongkok. Hei, jangan jongkok. Aku jadi terlihat seperti orang aneh. Seperti orang gila. Hah, akhirnya selesai. Capek sekali. Bagaimana ini? Aku merasa akan terkena bintitan. Bosku ini dipaksa ya? Hari ini, sebenarnya aku tidak berencana menandatangani kontrak ini. Tapi karena segelas teh susu darimu, aku percaya. Bos Gu juga orang yang lucu. Anak muda, selamat bekerja sama. Berhasil. Tak disangka, kamu malah berhasil secara tidak sengaja. Hore. Wenwan, kamu masih mau kerja atau tidak? Sudah mau syuting, kamu di mana? Mau kerja ya kerja, tidak mau ya pergi. Maaf saudara, aku segera datang. Maaf. Hei, jangan pakai mulutmu untuk mengucapkan 3 kata itu. Kamu siapa? Suruh Wenwan yang angkat telepon. Dia di sebelahmu kan? Aku dengar suaranya. Kamu siapa? Berani-beraninya menyuruhku. Kamu salah minum obat ya? Cepat datang dalam 10 menit. Bu Xiaoshen, aku sudah bantu kamu tanda kontrak. Sekarang giliran kamu bantu aku kerja. Tidak mau. Berhenti saja. Aku tidak suka kerja. Ayo dong, ikutlah. Tidak. Tidak mau ya? Baik, besok aku akan pakai rok ke kantor. Masuk toilet wanita, jongkok buang air kecil, dan berpelukan dengan kakak bodyguard. Beraninya kamu. Kalau kamu tidak bantu aku kerja, aku berani. Baik, aku pergi. Hapus adegan ini, aku tidak suka. Kamu bercanda apa? Belum lagi repotnya mengubah naskah. Kamu cuma figuran kelas bawah. Apa hakmu untuk bicara? Wenwan, jangan buang-buang waktu orang lain. Semua orang ingin cepat selesai. Ganggu sekali. Ini cuma adegan tampar wajah. Kalau tidak tahan, jangan jadi aktor. Benar juga Wenwan. Aku aktor top, aktingku 100 kali lebih baik darimu. Kalau begitu aku akan berusaha sekali jadi, supaya aku perlu tampar kamu sekali. Baik, syuting, mulai. Siap-siap. Action. Aduh sutradara, ekspresiku belum pas. Bagaimana kalau ulang sekali lagi? Baik, ulang. Action. Bagaimana ini? Aku belum siap. Maaf sutradara. Ada apa sih? Sudah 7-8 kali. Wenwan, kamu bisa acting atau tidak? Kamu menyalahkanku. Siapa lagi yang harus disalahkan kalau bukan kamu? Sedala, si Kali Lucky Terrier. Siap-siap. Action. Bagaimana ini? Maaf, aku lupa ngomong dialog tadi. Bagaimana kalau kamu pukul aku? Aku lihat kamu syuting berkali-kali nggak lolos. Aku ajarin deh. Oh, Wenwan. Lin Menyao, ingat ya? Kalau kamu berani tampar aku lagi, balasanku. Sudah selesai ungkapan. Beraninya kamu. Bukannya kamu juga punya banyak skandal? Aku takut suatu hari nanti. Nggak sengaja aku unggah ke internet. Suruh sutradara pilih dari yang tadi direkam.
Ingat ya, Wenwan, belain aku kopi. apa? Kalian mau minum apa? Wenwan mau beli. Diam aja ngapain? Lin Mengyao, kamu mau minum apa? Americano dingin, jus, aku air mineral aja. Aku teh susu. Dasar gadis, di lokasi syuting cuma jadi bulan-bulanan ya. Diam aja ngapain? Cepetan pergi. Kamu ini apa? Kurir atau bulan-bulanan? Gak ada pilihan, peranku emang gak banyak. Kalau sampai bikin sutradara marah, gak bakal bisa main lagi. Ya udah nggak usah syuting. Gak boleh. Ah, udah deh, sekretaris yang datang. Cepat beli. Ah, Kopi kemana? Americano dingin kemana? Wenwan, dasar gila. Senting. Aku nggak mau kamu main di filmku, pergi. siapa yang suruh siapa pergi? Aku yang suruh kamu pergi, Sepeden. Bu Xiaoshen, cepat ke sini. Sutradara ini nggak enak dilihat, langsung tarik investasi. Suruh dia pergi. Wah, masih Gu Shaoshen segala. Jangan ngomong besar, nanti ditertawain. Kamu kenal Gu Shaoshen? Aku juga kenal Presiden Amerika. Dia bilang dia kenal Gu Shaoshen. Siapa yang percaya? Dia aja, lihat wajahnya. Sekretaris Sang, aku bisa ganti. Sutradara suatu proyek nggak? Cuma sutradara, kamu bahkan bisa beli. Satu perusahaan film. Ah, Sudah 10 menit, Wenwan. Bos Guemyu sudah datang? Jangan asal carry kaki ngecau anjing. Untuk mengaku sebagai bos Gu. Semua orang sudah melihatnya di TV. Sutradara, mulailah syuting, jangan menunggu. Mana mungkin bos Gu datang? Jangan sampai produksi terganggu oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Benar-benar, wow, lebih tampan daripada di TV. Telepon produser Wang, aku mau ganti sutradara. kamu serius? Telepon. Kalau kamu ingin hidup enak di lokasi syuting, hari ini, kalau kamu pura-pura, lakukan dengan baik. Tidak, ini HP-ku, HP Miu ada di kamu. Telepon dia, bilang aku mau ganti sutradara. Halo, ini produser Wa. Oh, aku. Gu Shaoshen, aku mau ganti sutradara. Maaf, Wenwan. Kasih aku kesempatan, maafkan aku tidak berani lagi. Ya, sutradara ini telah menyinggungku. Apa? Blacklist dia. Wenwan, aku salah, maaf. Kasih aku kesempatan, aku akan pijit bahumu, aku akan lakukan apapun untukmu. Naskah bisa kamu ubah sesuka hati, jangan blacklist aku. Halo, blacklist tidak terlalu berlebihan? Benarkah? Tapi menurutku pas. Produser Wang, yang baru saja bilang, sudah jelas, 3 menit. Blacklist sutradara kita, cari sutradara baru. Hubungi sekretaris Yang. Produser Wang, halo, baik. Aku akan segera membantu memilih sutradara baru yang memuaskan bos Gu. Kamu menghancurkanku, aku juga tidak akan membiarkanmu bahagia. Mati saja. Tenaga wanita masih kurang kuat, dan kamu juga. Aku rasa aktingmu juga tidak terlalu bagus. Butuh bantuanku? Untuk menggantikanmu juga. Pergi. Bosku, tunggu. Lihat sutradara dipukuli. Wow, hari ini benar-benar memuaskan. Gu Shaoshen, kamu tahu tidak? Ahem. Aku melihat sutradara itu. Presiden, ini proposal tender kami. Nona Wen, ini rahasia perusahaan, hanya untuk presiden. Aku tidak melihat. Aku adalah presidenmu. APA, tukar jiwa. Betul, urusan perusahaan nanti cari aku saja. Prister, aku. Prister. Kamu bukan presdir. Prister, aku. Aduh, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mau gila. Beritahu sekretaris Zhang tentang pertukaran jiwa kita. Tidak apa-apa. Bisa bagaimana? Apa setiap kali dia melaporkan rahasia perusahaan, harus cari kamu? Aku belum mempercayaimu sampai segitunya. Pulang terlambat sekali, Wenwan. Kamu santai saja ya. Jangan kira di keluarga Gu. Bisa jadi nyonya muda. Liu Ma,
ambilkan air. Malam ini bersihkan lantai 1, tidak boleh ada debu sedikit pun. Mengerti? Ibuku sering menyiksamu seperti itu? Kadang-kadang saja. Tapi, kita benar-benar harus tidur bersama malam ini? Tentu, kalau tidak bagaimana bisa kembali. Kenapa? Kamu takut? Aku tidak takut. Lagi pula aku tidak akan menggunakan tubuhmu. Bosku, lama tidak berjumpa. Sepertinya kamu sudah lupa kejadian 20 tahun lalu. Aku akan bantu kamu mengingatnya. Maaf. Bu Xiaoshen, kamu kenapa? Bu Xiaoshen, jangan nakut-nakuti aku. Bu Xiaoshen, hei. Jangan sentuh aku. Pergi. Ah. Aduh. Aku. Hei, lihat aku. Lihat aku. Kita sudah kembali. Betul, tapi bagaimana kita bisa kembali? Barusan kamu mendorongku. Waktu itu aku menamparmu. Aku tahu. Mekanisme pertukaran jiwa kita adalah saling menyakiti, kan? Kalau begitu, jangan dekat-dekat aku. Aku juga tidak tertarik. Surprise! Nona Wen, bagaimana? Ini gaya yang kamu suka kan? Kembalikan. Nona Wen pantas jadi aktris, mirip sekali dengan Presdir. Kamu, Presdir? Syukurlah kamu cepat mengenaliku. Bantu aku cek nomor telepon ini, semakin detail semakin baik. Tetap lebih imut Nona Wen jadi Presdir. Imut. Dia ngapain aja pakai tubuh gue? Nona Wen Jia. Presdir, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Merek foundation lo beli apa? Halus nggak sih? Nggak caki? Muka cowok gini harus dirawat baik-baik. Aduh, Terus waktu itu, aduh, Wen Nuan. Siapa yang ngomelin gue? Wen Nuan. Lo sama bosku hubungannya apa sih? Kemarin dia blind banget. Jangan-jangan kalian pacaran? Pacaran? Gila. Kalaupun gue mau pacaran, gue juga bakal pilih yang kaya. Jiang Feng Mian. Wen Yuan. Lo beneran Wen Yuan? Ya. Masih imut kayak dulu. Nggak nyangka ketemu lo di sini. Gue juga nggak nyangka. Presdir, ada tamu di luar. Seorang aktris. Aktris? Jangan-jangan Wen Nuan? Hah, pas banget gue mau ngurusin dia. Suruh masuk. Baik. Bosku. Kukira kau nggak mau ketemu aku lagi. Sekretaris Sang, siapkan mobil. Dan cepat usir wanita yang dandannya kayak hantu ini dari kantorku. Bosku, jangan pergi dong. Dengerin ya, kalian jangan nggak percaya. Bu Xiaoxian itu laki paling brengsek sedunia. Menurutku bosku oke-oke aja tuh. Ganteng lagi tajir, kurang apanya coba? Dia ngakak. Kalaupun di dunia ini cuma tinggal dia, Bu Xiaoxian sendirian, gue tetap nggak mau. Oh ya? Aduh,
Kayaknya dia nggak mau ikut lo deh. Menurutku dia mau. Seingatku, lo kayaknya belum dapat pelunasannya. 990 jutaku, kita bicarakan lain kali. Aku ikut kamu. Ayo, ayo, ayo. Semua pria di dunia ini sudah mati. Tidak ada yang mau padaku. Bualan saja. Wen, terserah kamu mau membual sepuasnya. Tapi aku peringatkan kamu, kalau kamu berani berbuat macam-macam saat bertukar tubuh. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan dengan tubuhmu. Aku tidak berbuat macam-macam. Aku juga mau pulang. Aku benar-benar tidak berbuat macam-macam. Sungguh. Aduh, menyebalkan. Kenapa ganti lagi? Ini salahmu, menyetir tidak lihat jalan, malah memarahiku. Nah, sekarang bagaimana? Mobil disita, taksi juga tidak dapat. Diam. Nona Wen. Bukan, bos, salah Wen bukan. Bos, nomor telepon yang Anda minta untuk dicek sudah ditemukan. Itu nomor virtual dan menggunakan teknologi pseudo base station. Tidak bisa dilacak siapa penggunanya. Mengerti. Ini HP kamu, simpan baik-baik. Kedepannya ambil HP sendiri. Oh, Dokumen yang kuminta sudah ditemukan? Itu rahasia bisnis. Mana mungkin mudah ditemukan. Katanya Gu Shaoshen punya brankas. Bantu aku temukan itu. Bosku. Lin Mengyao, kapan? Kenal dengan Gu Shaoshen? Lihat dia. Apa yang mereka berdua lakukan? Nah, berita utama pasti jadi milikku. Hari ini wartawan memotret Bos Grupku, Gu Shaoshen, dengan bintang populer Lin Mengyao. Sailing mesra. Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati pintu kecantikan. Sepertinya kabar baik antara bosku dan Lin Mengyao. Tidak lama lagi. Bagus sekali. Lin Mengyao cantik dan anggun. Tidak seperti Wen Yuan si kurang ajar itu, tidak pantas. Kalau Lin Mengyao bisa jadi menantuku, baguslah. Hahaha. Nona Wen. Gosip kamu dan Lin Mengyao hari ini sudah tidak terbendung. Kalau kamu terus berbuat macam-macam. Bagaimana kalau bercerai dengan bos? Kamu bilang gosipku. Bisa menyebabkan perceraian dengan Gu Shaoshen? Iya, jadi Nona Wen, hati-hatilah. Bagus sekali, Sekretaris Sang. Carikan aku beberapa wanita cantik. Wen Wan. Bisa tahu kamu siapa? Aku istrinya. Cepat pergi. Wen Wan, kamu ngapain pakai tubuhku? Mesra-mesraan sama cewek cantik. Kalau bukan sekretaris Jiang yang kasih tahu, aku nggak bakal tahu kamu bisa ngelakuin hal gila apa lagi. Kalau masih kayak gini, aku bakal lari telanjang di jalanan. Maaf ya, aku cuma mau nyariin cewek yang cocok buat kamu. Dua itu? Mending kamu sendiri. Makasih pujiannya. Kamu, pulang sekarang, introspeksi diri baik-baik. Ayo. HP-ku mana? Foto mesra sama kakak cantik, jangan sampai hilang. Ketemu. Ini. Kemarin kamu bagus, ini imbalannya. Oke, lain kali ada acara gini cari aku lagi ya. Soal kecantikan dan status, mana ada aku kalah sama Wen Yuan. Gu Shaoshen, cepat atau lambat akan jadi milikku. Kalian para stalker, enggakku.
dapat nomor HP-ku dari mana? Oh, ternyata ibu ya, Meng Yao. Boleh aku panggil gitu? Bukan apa-apa, tante cuma mau minta nomor HP MU. Cuma mau ngajak makan di rumah. Oke. Hari ini juga bisa datang. Ayah baik. Ya dada, ayah. Nah ini baru cewek yang cocok buat anakku. Gu Xiaoshen, cepat kembalikan HP-ku. Aku nggak bakal posting foto mesra sama cewek cantik lagi. Cukup? Lihat kamu, kayak apa sih lari-larian? Kayak apa juga lebih cantik dari kamu? Kamu, nanti tamu datang, biar kamu lihat. Apa itu anggun dan sopan? Bu, aku nggak telatkan. Wenwan, lihat tuh dia, bandingin sama kamu. Kamu kok bisa di sini? Aku juga mau nanya, kamu kok di sini? Aku nggak boleh di sini. Aku kan Gu. Aku yang suruh Wenwan datang. Identitas kita, biar yang perlu tahu saja yang tahu. Oke. Nak, kenapa nggak kasih tahu Lin Meng Yao? So hibang kerja sama Wenwan? Jangan-jangan dia suka sama Lin Meng Yao? Kalian lebih baik diam. Aku capek, mau tidur di atas. Sebagai tamu, nggak minta izin dulu langsung naik. Nggak baik kan? Apa urusanmu? Lepaskan. Meng Yao benar, Wenwan. Apa kamu tidak mengerti aturan dasar ini? Lepaskan. Meng Yao. Wenwan, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kenapa kamu mendorongku? Meng Yao, kamu baik-baik saja. Wenwan, berani sekali kamu mendorong orang. Xiaoshen, segera usir. Wanita jahat ini. Tidak apa-apa, Bu. Wenwan pasti tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Sudah cukup dengan trik-trikmu? Sudah, Wenwan, diamlah. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Cepat naik dan tidur. Ya ampun, Meng Yao, kamu baik-baik saja? Bu, tolong antar Meng Yao ke sofa untuk istirahat. Aku akan naik dan memarahi Wenwan. Ya. AO, Meng Yao. Gu Xiaoshen, jangan marah. Aku hanya melihat ibumu ingin menjodohkan kamu dengan Lin Meng Yao. Jadi aku hanya mengikuti keinginannya. Keluar. Ah, jangan begitu pelit. Aku pelit. Keluar. Sekarang. Baiklah, Tuan Gu, aku pergi, oke? Meng Yao, benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Jangan khawatir, Bu. Aku baik-baik saja. Tenang, aku pasti akan memaksa Wenwan untuk bercerai. APA? Bercerai? Bukan. Maksudku, aku pasti akan memaksa Wenwan pergi. Terima kasih, Bu. Aku sangat menyukai Xiaoshen. Gu Xiaoshen, kumohon. Tidak. Kamu masih marah? Karena aku membela Lin Meng Yao waktu itu, sudah kujelaskan padamu. Aku hanya ingin memenuhi keinginan ibumu. Jangan sebut nama wanita itu di depanku. Baik, tidak akan kusebut. Tapi, kenapa kamu sangat membenci ibumu? Menurutku, ibumu baik padamu. Sudah kubilang, jangan sebut nama wanita itu di depanku. Wenwan. Maaf, aku hanya merasa hubungan kita cukup dekat. Dekat. Apakah pertukaran jiwa membuatmu berhalusinasi, atau kamu pikir pernikahan yang dipertahankan dengan selembar kontrak bisa disebut dekat? Jiang Fengmian. Sejak kapan dia datang? Berapa banyak yang dia dengar? Kalian sedang apa? Wenwan, kamu ada waktu sekarang? Temani aku cari tempat duduk dan mengobrol sebentar, yuk. Enggak ada waktu. Aku ada waktu. Oh, aku dekat dengan Wenwan. Mau tahu apa? Hasil. Tidak, kamu enggak ada waktu. Tapi sekarang, aku ada waktu. Bagus. Naik mobilku saja. Aku tahu tempat makan yang enak. Sebagai seorang penikmat kuliner profesional, rasa di restoran ini cukup enak, Wenwan. Kita sudah 10 tahun tidak bertemu ya? Hanya, Lihat tadi sikap Wenwan. Jangan-jangan dia suka sama orang ini? Waktu aku kuliah di luar negeri, katanya kamu sampai mengejarku. Sampai ke bandara. Ah, ternyata benar suka. dulu seleraku memang payah. Hari itu kita bertemu di bar. Kita berdua sangat senang. HMPH, kamu saja yang senang. Hei, Bu Xiaoshen, cepat selamatkan aku di rumah sakit.
Aduh. Apa yang terjadi? Kamu mau kemana? Sebagai penikmat kuliner profesional, kamu bisa menemukan restoran sebelum ini? Aku meragukan kemampuan profesionalmu. Bu Xiaoshen, akhirnya kamu datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini perintah chairman lama, maksudnya kakekmu. Katanya kita sudah menikah cukup lama tapi belum ada kabar. Menyuruh kita memeriksakan diri. Cuma ini? Kamu bilang cuma ini? Aku harus periksa ke bagian urologi untukmu, tahu? Apa? Urologi? Bos Gu, para dokter sudah menunggu lama. Aku tidak bisa periksa urologi. Kamu kan punya banyak akal, buat saja laporan palsu. Bohongi saja, kan bisa? Tidak semudah itu. Rumah sakit ini penuh dengan mata-mata kakek. Mau bohong bagaimana? Bos Gu, kita bisa mulai sekarang. Ayo. Sebenarnya banyak pasangan yang menghadapi masalah sulit hamil. Kalian tidak perlu khawatir, santai saja. Pemeriksaan apa yang harus saya lakukan? Bos Gu bercanda, tentu saja pemeriksaan. Kesuburan pria. Apa? Pria? Kesuburan? Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Apa? Kamu bilang apa? Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Gu Xiaoshen. Tidak bisa, tidak bisa. Diam. Jangan ucapkan dua kata itu. Kalian sudah kembali begitu cepat? Apa yang kamu pegang? Oh, I need document untuk rapat Wan. Aku khawatir. Nanti kalian belum berganti posisi. Nona Wen harus berbicara mewakilimu. Jadi aku ingin memberikannya kepada Nona Wen untuk dilihat dulu, biar familiar. Masalah hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika kamu berani mengacaukan rapat dewan, kita akan menghitung semua utang lama dan baru sekaligus. Rumit sekali, tidak mengerti. Di sini, dan di sini. APA? Critics makanan terkenal Zhang Fengmian. Ternyata menyukai Wenwan. Aku iri dengan Wenwan. Pertama ada Gu Xiaoshen, sekarang ada Jiang Fengmian. Dan keduanya adalah pria tampan. Apa? Jiang Fengmian? Sangat beruntung bisa bertemu lagi dengan gadis yang disukai selama 10 tahun. Sekarang apa-apa bisa mengaku cinta. Jiang Fengmian. Jiang Fengmian ternyata menyukaiku selama 10 tahun? Kalau tahu, aku seharusnya lebih aktif dulu. Mungkin cinta sudah datang lebih awal. Presiden, tidak baik. Tenang, masalah pengakuan cinta itu hanya rumor. Bukan pengakuan cinta, tapi ini, Presiden, lihat. Pagi ini menerima laporan anonim, produk baru Grup Gu. Terdeteksi mengandung zat karsinogenik. Jika laporan ini benar, Grup Gu, sebagai perusahaan mainan yang terdaftar, akan menghadapi kerugian yang tidak terkira. Tidak baik, berita menyebutkan saham Grup Gu terus turun. Menyebabkan gejolak pasar yang langka. Presiden, sekarang harus bagaimana? Sudah menemukan pelapor anonimnya? Maaf, belum. Ini pasti akan mempengaruhi rapat dewan, kan? Tentu saja akan berpengaruh. Sekarang pihak luar mencaci grup kita seperti sampah. Kau Gu Xiaoshen malah bersembunyi di sini. Gu Xiaoshen, soal ini, kau harus memberi kami penjelasan. Sudah kukatakan, anak kecil seperti kau. Pantas mewarisi grup Gu? Gu Xiaoshen, aku sarankan kau menyerahkan posisi direktur dengan baik, agar tidak mempermalukan diri nanti. Kalian para tua-tua ini, bicara apa? Aku, Gu Xiaoshen adalah orang yang kompeten. Dengan kemampuan kalian, ingin merebut grup Gu dariku? Gu Xiaoshen, mulutmu besar sekali. Baik, ku beri waktu 3 hari. Jika tak bisa menyelesaikan ini, jangan harap bisa mewarisi grup Gu. Wenwan, tak kusangka kau begitu percaya padaku. Apalagi yang bisa dilakukan? Mereka jelas-jelas mencacimu. Tapi matanya menatapku, aku merasa mereka mencaciku. Direktur, para rubah tua itu.
Pasti akan mengadakan rapat direksi 3 hari lagi. Ini menyangkut warisanmu atas grup Gu. Waktu 3 hari. Apakah terlalu singkat? Hanya bisa berusaha maksimal. Hubungi divisi PR, keluarkan pernyataan. Grup Gu menerima pengembalian produk baru tanpa syarat. Dan segera kirim produk baru ke Departemen Pengujian untuk diuji ulang. Direktur, hasil pengujian paling cepat 3 hari. Sepertinya tidak akan cepat. Lakukan dulu sesuai perintahku. Laporkan perkembangan kapan saja. Konon Gu Shaoshen sedang mencari pelapor. Dia takkan pernah menemukannya, kan Sekretaris Hang? Kau ini si pelapor anonim. Jangan takut, lakukan seperti yang kusarankan. Bos Gu, bukankah kau berjanji memberi kami Henge Leisen? Di mana penjelasanmu? 2 hari ini, kami berusaha mencari pelapor anonim. Dan menguji ulang produk. Pelapor? Laporan pengujian? Hanya omong kosong. Mau kami percaya? Sungguh konyol, haha. Saham sudah turun 3 hari, tapi kau tak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kau tidak cocok mewarisi grup Gu. Ya, grup Gu. Tidak jatuh ke Tiangong Gu Shaoshen. Bos Gu, jika kau bijak sekarang, menyerahkan posisi direktur dengan baik, mungkin kami akan memberimu jabatan manajer departemen. Kau, Tenang. Bos Gu diam saja. Sepertinya menolak saranku. Kalau begitu tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mari mulai voting. Setuju Gu Shaoshen mewarisi grup Gu? Angkat tangan. Menentang Gu Shaoshen mewarisi grup Gu? Angkat tangan. tunggu sebentar. Gu Shaoshen, jangan berusaha lagi. Kalau tidak mampu, berikan posisi itu kepada yang lebih layak. Ini laporan uji produk yang diuji ulang. Fakta membuktikan. Produk kami tidak mengandung bahan karsinogenik. Hasil uji paling cepat 3 hari, ini belum sampai 3 hari. Kamu bawa laporan palsu, mau menipu siapa? Akan kubongkar tipuan konyolmu ini, lihatlah semuanya. Ini dokumen palsu yang dibuat Bos Gu. Hahaha, astaga Bos Gu, kamu benar-benar. Ini asli, lihat, ini asli. Benar, dokumen asli dengan cap anti palsu. Benar, ini asli, tidak mungkin. Hasil uji tidak mungkin keluar secepat ini. Gu Shaoshen, apa trik yang kamu lakukan? Kamu bisa melaporkan grup Gu tengah malam, aku juga bisa. Mempercepat pengujian semalaman. Jangan asal tuduh, kamu bilang aku yang melaporkan grup Gu. Buktinya mana, Bos Gu? Meski kamu sangat ingin mewarisi grup Gu, tapi hal seperti ini tidak bisa asal menyalahkan orang, harus ada bukti. Benar, harus ada bukti kan Bos Gu? Kamu panik dan putus asa, semuanya. Aku sudah bekerja keras puluhan tahun untuk grup Gu, setia sepenuhnya. Tapi hari ini Bos Gu ingin menjadikanku kambing hitam. Aku punya bukti, ini catatan percakapan dengan orang misterius dari Xinxiang. Dan email Direktur yang menyuruhku melaporkan secara anonim. Ini benar atau palsu? Aku tidak mengirim email, dokumen ini bisa dipalsukan. Yang mengkhianati grup Gu adalah kamu. Bos Gu begitu melindungi Sekretaris Hang. Apakah kamu dan Xinxiang punya rahasia gelap? Di mana bukti ucapanmu itu? Ini dugaan yang wajar, tapi kita tidak bisa mempertaruhkan seluruh grup Gu. Benar, meski Bos Gu tidak bekerja sama. Kita juga tidak bisa membiarkan Gu Shaoshen tetap berada di grup Gu. Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Shaoshen, karena pengkhianatanmu, saham perusahaan terus anjlok setiap detik. Semuanya seperti air mengalir, terus merugi. Hanya dalam beberapa hari, saham perusahaan sudah rugi miliaran. Kerugiannya terlalu besar, Gu Shaoshen. Sekarang kamu tidak bisa berkata-kata lagi kan? Aku. Gu Shaoshen, jika ayahmu tahu di alam baka, pasti sangat menyesal menerobos api untuk menyelamatkanmu. Ah, Surat pengalihan saham sudah kusiapkan. Gu Shaoshen, Tian de Tangani. Gu Shaoshen. Bagaimana ini? Ayah, maafkan aku. Tanda tangani saja. Cepat tanda tangan. Bagaimana ini? Jangan tanda tangan. Ganti. Saya kembali. Yang harus menandatangani surat pengalihan saham adalah Direktur Yang, kan? Karena Direktur Yang, rapat hari ini tampaknya tidak berjalan lancar. Sekarang apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya.
Menandatangani surat pengalihan saham adalah kehormatan yang kutinggalkan untukmu. HMPH, direktur yang memang terburu-buru. Bahkan surat pengalihan saham sudah disiapkan sebelumnya. Ah, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Benar. Gu Shaoshen, jangan buang waktu. Kamu harus berterima kasih padaku karena sudah menemanimu selama ini. Membiarkanmu duduk di kursi direktur beberapa detik lagi. Karena kamu tidak sabar, aku akan langsung ke intinya. Aku punya kebiasaan buruk saat menelepon. Suka mengaktifkan rekaman otomatis. Dan sekretaris Sang. Untuk memberitahuku situasinya. Setiap bertemu direktur yang selalu menyalakan ponselnya. Dan meneleponku. Kamu, Di ponsel ini, tersimpan rekaman direktur yang berkomplot membantu perusahaan Xing Xiang untuk menyerang grup Gu. Apa kalian ingin mendengarnya? bagaimana? Sudah ada rekaman. Rekaman tidak mungkin palsu, kan? Ternyata dia. Benar-benar. Buktinya sangat jelas. Coba tebak, jika aku memutar rekaman ini, berapa tahun kamu akan dipenjara? Aku bisa tidak memutar rekaman ini. Tapi kamu harus memberikan rahasia Xing Xiang sebagai gantinya. Bagaimana? Aku beri kamu 2 hari untuk memikirkan. Direktur Yang, apakah benar kamu menjual rahasia bisnis grup Gu ke Xing Xiang Group? Konon kasus karsinogenik produk baru ini. Hai Sufi, itu juga hanya karena Anda. Bisakah Anda menanggapi? Bos Gu memang hebat. Tinggi, sangat tinggi. Tinggi sekali. Grup Gu yang terjerat skandal produk karsinogenik mengadakan rapat direksi sore ini. Menurut sumber terpercaya, ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh direktur yang MOU bersama perusahaan Xing Xiang. Konspirasi yang direncanakan. Jika yang MOU terbukti melakukan tindakan membocorkan rahasia dagang lainnya, dia bisa menghadapi hukuman penjara hingga 7 tahun. Bagus, semua masalah selesai. Tapi, saya rasa aku tidak menyangka. Kamu ternyata pelapor anonim itu. Presiden Direktur, bukankah Anda sudah tahu? Aku di sini. Hehe. Ah, Sekretaris Zhang. Kamu benar-benar pelapor anonim itu? ya, aku. Lebih baik kamu tidak melapor, jadi tidak akan ada masalah ini. Bodoh sekali kamu. Kalau sekretaris Zhang tidak melapor, mereka akan mencari orang lain. Dengan begitu, situasi akan lepas dari kendali kita. Presiden Direktur, maaf, saat itu situasinya sangat darurat. Aku tidak sempat melaporkan soal aku melapor secara anonim. Presiden Direktur, untung ada rekaman. Aku tidak punya rekaman seperti itu. Agar rekaman palsu tidak ketahuan. Hanya dengan mengundang wartawan untuk mengacau. Begitu rupanya. Sayangnya, tidak berhasil mengungkap siapa orang misterius itu. Kalau mudah diungkap, perusahaan Xing Xiang tidak akan sulit ditangani. Sekretaris Sang, cari semua orang yang menyebarkan fitnah. Jangan ada yang terlewat. Siap, Presiden Direktur. Hah. Sekarang rapat direksi sudah menyetujui kamu mewarisi perusahaan. Itu sudah pasti. Soal perceraian kita, sebaiknya juga segera dihilangkan. Aku masih banyak urusan. Soal perceraian, bicarakan nanti. Kamu yang bilang, setelah rapat direksi selesai, kita akan bicara soal perceraian. Jangan tidur. Bicara dong. Jangan berisik. Kalau berisik, potong bayaran terakhirmu. Sekretaris Zhang, berhentikan mobil. Aku mau turun. Kamu mau apa? Tidak ada. Hanya tidak ingin berada di ruang yang sama denganmu. Sekretaris Sang, Bagaimanapun, dia adalah istri Presiden Direktur. Penjahat, penjahat besar. Bagaimana bisa orang tidak menepati janji? Aduh, Cantik, aku menepati janji. Ayo kita minum bersama. kamu jelek, aku tidak mau minum denganmu. Aku tidak jelek, ku melampu di sini terlalu gelap. Tidak kelihatan. Ayo kita ke hotel, lampu di sana terang. Siapa yang mau ikut kamu ke hotel? Pergi sana. Cantik, kamu mabuk. Aku antar kamu pulang ya. Bajingan, jangan kira aku mabuk. Aku tidak tahu apa yang kamu mau. tengah malam tidak pulang, mabuk di sini. Dan mabuk sampai seperti ini. Lepasin aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu akan tahu siapa aku. Boss, perlu kita Casey Pelajaran? Jangan, aku tidak berani lagi. Aku tahu salah. Kamu siapa sih? Kasihani aku. Kalian yang urus. Aku pukul kamu. Kamu lepasin. Kamu brengsek. Bahaya banget. Cowok ini payah banget, pacarnya mabuk seperti ini. Nggak dibantu sama sekali. Iya, bantu sedikit nggak akan kurus.
Kamu bangun, kita pulang. Aku mau cerai. Hei, kamu mau apa? Hei, kamu gak mau muntah kan? Aduh. Wahaha. Kepala sakit banget. Kenapa aku tidur di lantai? Bu Xiaoxian, kamu biarin aku tidur di lantai? Masa kamu tidur di kasur? Jorok banget. Kamu gak mau muntah kan? Hue. Aku nggak ingat. Aduh, kepala sakit banget. Jangan lari. Kamu pikir pura-pura lupa semuanya selesai? Cewek lari-larian, nggak pantas. Tadi malam, sebuah restoran barat ketahuan punya masalah keamanan makanan serius. Diketahui, kritikus makanan terkenal Jiang Fengmian pernah sangat merekomendasikan restoran ini. Netizen bilang, sudah memasukkan semua restoran yang direkomendasikan Jiang Fengmian ke daftar hitam. Sudah kuduga kok rasanya gak enak, ternyata memang bermasalah. Kritikus makanan APA? Cuma cari uang doang. Bantu restoran cari pelanggan, kok tega cari uang dengan cara begitu? Kamu mau kemana? Apa harus mencari Jiang Fengmian? Oh iya, kamu bisa menyetir, bawa aku ya. Kamu sangat peduli padanya. Apa dia pernah menyelamatkan nyawamu? Ya, benar, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Jiang Fengmian. Surat cinta. Orang lain minta aku menyampaikan ini untukmu. Bukan kamu yang menulis untukku, aku tidak mau membacanya. Ngomong apa sendiri? Ah, tidak ada. Sial. Aku lupa mengembalikan buku ke perpustakaan. Aku pulang dulu ya. Wen Yuan. Jiang Fengmian. Jangan pergi. Masalah ini, aku yang akan menyelesaikannya. Kamu bilang apa? Ada apa bosku memanggilku? Skandalmu, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tidak bisa diselesaikan. Masalah ini, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Dengan syarat bosku membantu. Pasti ada syaratnya kan? Benar. Aku harap kamu menjauhi Wenwan. Humph. Jangan-jangan kamu menyukainya? Mungkin kamu benar. Kalau aku tidak setuju, Jika syarat tidak terpenuhi, maka bantuannya juga tidak akan ada. Kamu tidak perlu buru-buru menjawab, aku beri kamu waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Sepertinya, kamu tidak perlu waktu 1 hari untuk mencariku. Presiden, rapat akan segera dimulai. Dokumen sudah terletak di ruang rapat. Masalah Jiang Fengmian itu. Bagaimana keadaannya? Keadaannya tidak terlalu baik, topik panas masih tinggi. Banyak merek dan restoran berusaha melepaskan diri dari hubungan kerja dengan Jiang Fengmian. Opini publik, masalah ini mungkin tidak akan mudah berakhir. Jika tidak segera ditangani, Carrier Jiang Fengmian mungkin akan berakhir di sini. Rapat ini sangat lama. Bos Gu, aku menerima saranmu. Jangan lupa, syarat yang aku bantu kamu. Serasa, cari cara untuk menghapus trending Jiang Fengmian. Hubungi restoran merek terkait, minimalkan dampaknya. Baik, Presiden Gu. Kamu sudah bekerja keras, ambil cuti beberapa hari. Tapi besok aku harus menemanimu dinas. Tidak perlu, ada yang menemani. Kamar untuk dinas sudah dipesan, Pakai namaku. ganti jadi nama Wenwan. Baik. Besok Nona Wen yang menemani Anda dinas. Sial, bangun tidur ganti lagi. Ini untukmu. Hapmu, HP kau mana? Di saku. Tapi, semalam kita benar-benar tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan tiba-tiba berganti lagi. Tentu saja tidak terjadi apa-apa. Wenwan.
Gu Xiaoshan. Sepertinya kamu lupa lagi, tidak apa. Aku bantu kamu ingat. Ayah, tolong aku. Sekretaris Sang, kenapa tidak pesan 2 kamar? Perintah kakek. Sekretaris Sang harus datang bersamamu. Kalian berdua pria tinggal 1 kamar, pas. Sekretaris Jang pulang kampung buat kencan buta. Haus sepanjang jalan, akhirnya minum air. Halo, bicara. Presiden Direktur, lupa memberitahumu. Direktur tua ingin cepat punya cicit. Suruh orang tambahkan sesuatu di air mineral. Kakek tambahkan sesuatu di air. Ayo, muntahkan. Aku cuma minum 2 teguk, tidak apa-apa kan? Tidak boleh, lanjut, muntahkan. Sudah bersih? Ah, Kok panas banget sih? Tahan. Aku akan memotongnya, potong. sudah sadar? Aneh. Kok bisa berganti lagi? Memang aneh. Kenapa sembunyikan identitasmu? Tentu untuk memahami resort yang sebenarnya. Aku tidak berinvestasi sembarangan. Ayo main itu. Membosankan. Kamu yang membosankan. Lihat itu, seru banget. Pegang ini ya. Aku mau lihat. Aduh, aku punya kunci. Aku juga punya kunci. Aku punya kunci. Aku coba dulu. Kunci kalian dapat dari mana? Kunci ini kami temukan di rumputan. Dengan kunci ini, kami bisa membuka lemari kaca ini. Baru bisa dapat emas ini. Ayo kita coba. Coba dulu, coba dulu. Aku pemilik di sini, kamu tahu diri. Bos Lee. Lama tidak bertemu. Oh, ternyata bosku. Maaf, soal investasi resort itu. Sudah dipikirkan? Tidak bagus, tunggu saja aku yang akuisisi. Jangan, bosku, aku mohon. Resort ini adalah usaha seumur hidupku. Bu Xiaoshan, kenapa kamu tidak investasi lagi? Aku rasa resort itu cukup bagus. Tidak investasi. Bukan berarti tidak mau. Aku tidak mengerti kamu. Tapi ibumu, demi memisahkan kita. Sungguh susah payah. Bahkan mulai mengenalkanku dengan calon jodoh. Kencan buta. Iya, Presiden Direktur, sudah dapat kabarnya. Yang kencan buta dengan Nona Wen adalah Jiang Fengmian. Mereka sekarang sedang apa? Mereka sedang jalan-jalan di mall milik grup Gu tadi. Baru saja beli tiket film di lantai 1 mall. Segera. Tutup bioskopnya. Presiden Direktur, mereka pergi ke restoran BBQ di lantai 2. Tutup. Mereka pergi ke arena game. Tutup. Kali ini ke escape room. Tutup. Presiden Direktur, Anda bisa pergi ke escape room dengan Nona Wen. Aku akan atur yang paling menyeramkan. Nona Wen. Pasti ketakutan dan lari ke pelukan Anda. Presiden Direktur, mereka sudah pergi dari mall. Sekarang mereka mau kemana? Bar. Kirim lokasi bar itu ke aku, lalu hubungi bar tersebut. Tutup sementara. Semua kerugian ditanggung oleh keluarga Gu. hah, aneh. Hari ini kemana-mana. Entah main setengah jalan tutup, atau tutup sementara. Tempat ini, bartendernya sangat ahli. Sepertinya lain kali baru bisa ajak kamu merasakan. Tidak apa-apa, aku sudah datang. Tengah malam tidak pulang, di sini mabuk-mabukan. Bisa mabuk sampai seperti ini. Kamu mau apa? Hei, jangan-jangan kamu mau muntah? Kamu senang? Bu Xiaoshan, kenapa kamu datang?
Aku datang untuk mengingatkan Tuan Jiang. Jangan lupa syarat yang sudah kamu janjikan padaku. Bos Gu, Anda terlalu khawatir. Syarat apa? Kamu tidak perlu tahu. Ayo, pulang. Tunggu. Aku dan Jiang Fengyan masih ada yang belum selesai bicara. Pembayaran terakhir tidak mau? Kamu hanya tahu mengancamku dengan ini. Pulang atau tidak? Baik, aku pergi. Besok lagi ya, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Aku bawa kamu pulang. Kamu marah? Berani apa aku, bos galak? Kamu demi pria selingkuh itu, memarahiku galak. Apa? Pria selingkuh apa? Bukankah begitu? Dia tahu kamu istriku. Masih sengaja mendekatimu. Dari mana dia tahu? Tanya aku kenapa, aku juga tidak tahu. HMPH. Meskipun dia tahu, kita kan bukan suami istri sungguhan. Kamu tidak berhak ikut campur. Kita sudah menikah di kantor catatan sipil, punya sertifikat. Selama belum bercerai, kita suami istri sah. Selagi aku masih sabar. Blokir nomor Jiang Fengyan. Jangan buat aku mengulang. Bu Xiaoxian, Berteriak apa? Mau tunjukkan kamu tidak berpendidikan? Nyonya Zeng. Anda juga tolong jaga sopan santun. NAK, aku sedang membelamu. Berhenti. Aku memperkenalkan calon pasangan untukmu. Kamu tidak puas ya? Kamu malah memaksa anakku. Tante, sepertinya kamu salah paham. Aku memaksa siapa? Aku tidak akan memaksa anakmu. Di keluarga ini, kapan kamu bisa seenaknya? Hah? Di keluarga ini, kamu juga tidak bisa seenaknya. Dulu, saat keluargaku berada di masa tersulit. Kamu meninggalkan aku dan ayahku, saat itu juga sudah tidak ada hubungan dengan keluargaku. Jika kamu berani menyakitinya lagi, silakan pergi. NAK, apa yang kamu bicarakan? Bu Xiaoxian kemarin membelaku? Halo, apa? Jiang Fengyan. Tahan ya, aku segera datang menyelamatkanmu. Presdir, jarang melihat ekspresimu seperti ini. Ada APA? Tidak ada. Karena Nona Wen? Menurutku, Nona Wen sangat cocok dengan Presdir. Dia tidak suka padaku. Bagaimana bisa? Kamu hanya merasa rendah diri di depan wanita yang kamu sukai. Aku tidak pernah rendah diri. APA? Kamar tamu, kamar tamu. Tamu asmanya kambuh, cepat ambil kunci cadangan. Bukannya ada kunci cadangan? Kuncinya rusak tidak bisa dibuka, benar-benar merepotkan. Jiang Fengyan, kamu tidak apa-apa. Jiang Fengyan, Aku ambil kotak P3K. Jiang Fengyan, Jiang Fengyan, Jiang Fengyan. Kamu tidak apa-apa. Bos Gu, ini aku, Lin Mengyao. Apa yang ingin kamu katakan? Aku baru saja melihat Wenwan dan Zhong Fengmion berdua saja masuk ke Hotel Langham. Sekretaris Sang. Ada apa? Nyonya Zeng? Nyonya Zeng? Aku suruh putar balik. Kamu turun. Aku pergi sendiri. Untungnya di kotak P3K ada obat asma. Kalau tidak aku tidak tahu. Harus bagaimana? Kamu make water kanku? Tentu saja, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Jika kali ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan menyesal seumur hidup. Aneh, aku tidak ingat kamu punya asma. Sebelumnya tidak pernah kambuh. Oh, Ini pertama kalinya kita mengobrol tanpa gangguan. Kamu ingat waktu lomba olahraga di kelas 2 SMA? ingat. Aku lari 3 kilometer. Pingsan di tengah jalan, kamu mengantarku ke ruang UKS. Waktu itu wali kelas bilang kamu lebay. Kamu tahu apa yang kulakukan karena marah? Apa? Aku malamnya menyelinap ke kantornya, menghapus semua PPT di komputernya. Beneran? Semuanya dihapus?
Kenapa dia tidak angkat telepon? Kamu buru-buru cari dia untuk apa? Hari itu, dia bertengkar dengan ibunya karena aku. Ibunya pagi ini pergi membawa koper. Pesawat jam 11. Kamu ingin dia menghentikannya? Tidak. Aku hanya ingin memberitahunya untuk berpamitan atau mempertahankannya. Aku tidak ingin orang lain menganggapku sebagai menantu yang suka memecah belah. Omong-omong, bagaimana kamu tahu hubungan antara aku dan Gu Xiaoshen? Bukan kamu yang beritahu. Kapan? Pasti Gu Xiaoshen. Tapi, kenapa dia memberitahu orang lain tentang kita? Tanpa izinku. Mungkin dia pikir kamu bisa diperlakukan sembarangan. Oh, begitu rupanya. Nona Wen, apa yang terjadi antara kamu dan direktur? Dia baru saja menyuruhku menyusun perjanjian cerai. Kamu mau kemana? Kita bicara lain kali. Tak kusangka, kamu pura-pura pasien asma. Lemain Mai Kinkin juga. Kuharap ini pertama dan terakhir kalinya. Bekerja sama denganmu. Terserah, yang penting kita saling membutuhkan. Kamu dapat Wen Wan. Aku dapat Gu Xiaoshen. Nona Wen, kenapa baru datang? Gu Xiaoshen, Baru saja pulang. Zheng Yaking. NAK, kamu masih sayang ibu, ya? Aku tidak menahanmu. Jangan berhayal sendiri. Tidak apa-apa. Asalkan kamu datang mencariku, aku senang. Aku kembali. Hanya ingin bertanya, kenapa dulu kamu meninggalkan ayah? NAK, dengarkan penjelasan ibu. Ibu punya alasan. Alasan? Apa alasan seorang wanita yang bisa meninggalkan anaknya sendiri? Bukan begitu, dulu perusahaan hampir bangkrut, ayahmu juga. Gu Xiaoshen. Ternyata, di hati anakku, kamu juga tidak berarti. Menurutku, kamu sebagai ibu. Di hati Gu Xiaoshen, juga tidak ada tempat. Kamu sudah merasakannya, kan? Anakku sama sekali tidak ingin peduli padamu. Awal pria bosan pada wanita adalah dengan kekerasan diam. Kamu mengerti, kan? Anakku membencimu, dia melakukan kekerasan diam padamu. Sudah cukup omonganmu? Pergi sana. Wenwan, kamu. HMPH. Gu Xiaoshen. Sekretaris Zhang bilang, kamu menyuruhnya membuat surat perceraian. Gu Xiaoshen. Bukankah kamu bilang, akan mengganggu siapapun kecuali anakku? Sekarang anakku tidak mau peduli padamu, kamu masih berani. Mengikutinya untuk apa? Aku ada yang ingin dibicarakan dengannya. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu bertahan di sisinya tidak mau pergi, tidak lain adalah tidak ingin meninggalkannya. Jika kamu mau bercerai, janjiku sebelumnya, 5 juta. Bisa langsung ditransfer ke rekeningmu. Tante, tenang saja. Aku akan bercerai dengan Gu Xiaoshen. Hal ini tidak perlu kamu khawatirkan. NAK. Sudah larut, kamu mau pergi kemana? Lembur. Gu Xiaoshen aku. 40 menit juga tidak bisa dapat taksi. Seharusnya bisa jalan kaki ke perusahaan Gu dari sini. Gu Xiaoshen. Kamu benar-benar sangat membenciku ya. Tuan Gu. Lihat yang datang aku. Kamu kecewakan. Tidak. Terima kasih sudah bantu pegang payung. Sial. Presdir, rapat sudah lama selesai. Anda belum pergi juga? Presdir, meski aku tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Nona Wen, tapi menurutku, Anda harus dengar apa yang ingin dikatakan Nona Wen. Kalau Anda tidak angkat telepon, dia akan khawatir. Dia tidak akan. Tiket ke Amerika sudah dipesan? Sudah, jam 5 sore hari ini. Anda benar-benar akan pergi 2 bulan? Sebenarnya Presdir, Anda bisa saja memaksa Nona Wen tetap di samping Anda. Kadang aku berpikir,
Lebih baik langsung bertukar tubuh dengannya. Dengan begitu, matanya hanya akan melihatku. Tapi aku tidak bisa melakukannya, karena dia tidak akan bahagia. Kamu tahu kunci pertukaran jiwa? Ya, Wenyuan. Nanti kamu jalan dari sana, adegannya akan potong ke dia. Ekspresimu harus galak ya. Paham sutradara? Ya. Ya ambil pisau dari dalam baju. Sesuk dia. Paham sutradara. Ayo siap. Semua siap-siap ya. Ayo kita mulai syuting. Ah, Iya aktingnya bagus, seperti beneran. Lihat. Oh cut. Tidak, ini bukan pisau properti. Kok beneran? Setengah jam lalu, terjadi insiden penusukan tidak sengaja di sebuah syuting. Kru salah mengira pisau sungguhan dengan pisau properti yang bisa ditarik. Lebih baik apa terus? ribut, matikan. Maaf Presdir. Presdir angkat telepon. Anakku di mana? Wenwan terluka. Dia Chahu Chaidak? Presdir sedang dalam perjalanan ke bandara, sepertinya tidak tahu. Jangan bilang dia. Siapa yang gelanggan darah B? Pasien butuh transfusi darah segera. Aku lagi. Cepat ke sini. aku di mana ini? Kamu tidak ingat? Kamu ditusuk dan hampir mati. Bu Xiaoxian mana? Dia kabur ke Amerika untuk menghindarimu. Ini anakku, dia minta aku menyampaikan ini untukmu. Dia bilang, dia berharap setelah kembali dari Amerika, bisa melihat tanda tanganmu di sini. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Bu Xiaoxian. Kamu benar-benar ingin aku menandatanganinya. Wenwan, ternyata kamu tidak mati. Kamu mau apa? Kamu sudah menyusahkan seluruh kru kami karena cedera ini. Sekarang netizen semua mencaci kami. Ini. Masalah ini bagaimanapun juga bukan salahku. Boleh saja kamu membela diri, aku hanya mewakili kru. Untuk menjengukmu, disuruh bawa bunga jelek lagi, menyebalkan. Sudah dipikirkan? Mau tidak mau? Menandatangani surat cerai? Aku ingin tanya langsung ke Xiaoxian. Masih mau tanya apa? Anakku selama ini, belum cukup menjelaskan situasinya? Dia melakukan ini pasti ada kesulitannya sendiri. Jujur saja, dia tidak ingin bertemu denganmu. Saat kejadian besar menimpamu, dia belum naik pesawat. Kamu pikir dia tidak tahu? Sekretaris Hang sudah memberitahunya, sadarlah. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia dan Gu Xiaoxian ternyata sudah menikah. Anakku selama ini bersikap dingin padamu. Belum cukup bukti? Dia tidak ingin bertemu denganmu. Saat kejadian besar menimpamu, dia belum naik pesawat. Kamu pikir dia tidak tahu? Bu Xiaoxian. Terima kasih. Sudah sering membelaku. Presdir akhirnya angkat telepon. Di sana sekarang tengah malam kan? Kenapa sekarang telepon? Ada hal mendesak? Meski Nyonya melarangku memberitahu, tapi kurasa hal ini harus kau ketahui. Nona Wen saat syuting mengalami kecelakaan. Apa? Presdir tidak perlu panik, Nona Wen sudah melewati masa kritis. Kenapa baru sekarang memberitahuku? Pesankan tiket pulang untukku. Yang paling awal. Wenwan. Hal besar seperti ini terjadi. Gu Xiaoxian tidak datang menjengukmu? Dia membenciku dan aku sudah bercerai dengannya. Jika kamu mau, selamat datang kembali ke sisiku.
Maaf. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Kapan kamu keluar dari rumah sakit? Aku akan menjemputmu. Lusa. Berikan ponselmu, aku akan atur pengingat jadwal untukmu. Pastikan telepon aku saat keluar dari rumah sakit lusa. Sepertinya ponselku tertinggal di kamar pasien. Jiang Penglian, maaf. Aku bohong padamu, aku akan pergi besok. Gu Shaoshan, apakah malam ini kamu akan pergi ke acara amal? Pauline Neben? Aku tidak pergi. Kebetulan, suruh sekretaris Hang menjemputku. Malam ini, temani dia. Baik, Presiden Direktur. Jangan lupa menjemputku. Presiden Direktur, acara amal malam ini, Ketua Dewan Direksi khusus memerintahkanmu untuk hadir. Jika Anda tidak pergi, Ketua Dewan Direksi pasti akan sangat marah. Beritahu ayah, aku akan pergi ke Jiangcheng untuk urusan bisnis. Apakah karena pernah di Jiangcheng menemukan jejak Nona Wen? Hapus. Hapus apa? Aku tidak memotretmu diam-diam. Pelanggan, tolong hapus foto yang baru saja Anda ambil. Mata mana yang melihat aku memotret diam-diam? Kedua mataku melihatnya. Camel. Terima kasih, Wenwan. Bagaimana kamu tahu namaku? Bukankah di sini sudah tertulis? Wenwan. Ah. Kue untuk acara amal sudah dipesan. Bisa dikirim lebih awal. Siap, manajer. Wenwan, kamu juga pergi ke acara amal? Bagus, ikut dengan kami. Kebetulan aku meminjam supir dan mobil dari seseorang. Tidak naik juga sayang. Presiden Direktur, jangan pergi ke Jiangcheng. Nona Wen sudah kembali. Meng Yao, acara malam ini. Shaoshan juga akan ikut loh. Ini adalah kalung yang kubuatkan oleh desainer top internasional. Dipesan khusus untukku, pakailah malam ini. Biar anakku terkesan. Wah, terima kasih Bu. Anakku pulang. Nak, bukankah kamu mau pergi ke pesta malam ini? Kebetulan searah. Sekalian ajak Meng Yao, yuk. Wah, tidak enak Bu. Di luar ada bus yang searah, sewa saja untuknya. Naik bus saja. 2 tahun ini, kamu selalu menghindariku. Sampai kapan kamu akan marah padaku? Sampai dia kembali padaku. Bukannya kamu mau dinas luar? Kok jadi ke pesta? IH, jangan buru-buru ke pesta. Aku mau jemput seseorang di toko kue. Jenny Wan, apa mobilku jadi angkutan umum? Jangan pelit dong, kan searah. Secretary Zhang, let's go. Pergilah. Nona Jen, manajernya buru-buru. Aku duluan ke lokasi pesta, maaf ya. Dasar pelupa, harusnya kasih nomor kontak. Wah, Meng Yao, kalungmu cantik banget. Aku belum pernah lihat model ini di majalah fashion loh. Tentu saja tidak ada, ini kan hasil desain khusus. Dari desainer top internasional yang dicari Nyonya Gu untukku. Nyonya Gu yang kamu maksud, bukan ibu dari Gu Shaoshan, kan? Siapa lagi kalau bukan dia yang disebut Nyonya Gu? Meng Yao, kamu akan masuk keluarga kaya nih. Gu Shaoshan datang. Siapa wanita di samping bos Gu itu? Bos Gu tidak pernah membawa wanita. Ke acara seperti ini, sepertinya yang akan masuk keluarga kaya adalah orang lain. Bos Gu, lama tidak bertemu. Bos Wang, apa kabar? Tak menyangka bisa bertemu di sini. Tempat mewah seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Bagaimana kalau tidak? Kamu melotot padaku. Berani-beraninya. Bos Gu, kerjasama yang kita bicarakan kemarin. Kapan bisa tanda tangan kontraknya? Kudengar, kamu mau membuat mainan edukatif baru. Aku punya proposal bagus, mau lihat? Aku juga punya berapa? Hari ini aku bukan datang untuk urusan bisnis. Silakan lanjutkan saja. Sekretaris Sang, jemput aku ke kantor.
Ini kan bintang Lin Mengyao. Kenapa tiba-tiba jatuh begitu kacau? Iya, benar. Wenwan, aku dan kamu tidak ada masalah. Kenapa kamu mendorongku? Aku, Apa yang terjadi? Pelayan ini berani mendorongnya? Acara high class kok bisa ada pelayan seperti ini? Harusnya panggil satpam untuk mengusirnya. Siapa yang berani panggil satpam? Nona Chen, kenapa kamu di sini? Kalau bukan karena kamu berbuat yang tidak pantas, dia akan mendorongmu? Betul juga. Nona Chen Yuan tadi sepertinya datang bersama Gu Xiaoshan. Iya, nggak tahu dia punya background apa. Bisa keluar masuk bersama bos Gu. Kenapa Gu Xiaoshan datang? Bukannya dia paling tidak suka acara seperti ini? Aku harus cepat pergi. Wenwan, kamu mau kemana? Hai, Bos Gu, kebetulan sekali. Kamu panggil aku apa? Bos Gu, lepaskan aku. Susah payah menemukan istri yang kabur dari rumah. Kenapa aku harus melepaskanmu? Kamu masuk akal nggak sih? Lepas. Sudah kubilang lepaskan. Mereka berdua kenal. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Sekretaris Zhang, buka pintu. Nona Wen. Jalan. Hai, Presiden Direktur, Nona Chen belum naik mobil. Gak usah pedulikan dia. Kenapa nggak pedulikan? Dia kan datang bersamamu. Sekretaris Zhang, buka pintu. Jangan buka, langsung pulang. Pulang. Kita sudah menandatangani perjanjian cerai. Aku tidak menandatanganinya. Aku. Apa katamu? kamu bersama Billy. Zheng Yaking, lebih baik kamu mengendalikan diri. Anakku, sampai kapan kamu akan memperlakukan aku seperti ini? Apa yang kamu berikan pada anakku sampai dia seperti ini? Haruskah kamu terus-terusan mengganggunya? Hei, lihat baik-baik. Anakmu lah yang menggangguku. Kalau kamu tidak muncul, apakah anakku akan mengganggumu? Bermimpi jadi burung phoenix, Luma? Ambilkan surat perceraian, Nyonya. Berani kamu. Baik, kalau Luma tidak boleh pergi, aku sendiri yang ambil. Sudah cukup kamu membuat keributan? Kamu bilang aku yang bikin ribut? Bos Gu, kita ini pernikahan kontrak. Kontrak itu sudah berakhir sejak rapat Dewan Direksi selesai. Itu ya. Kenapa tidak sah? Kalau kamu begitu menghargai kontrak itu, lalu kenapa selama 2 tahun ini? Kamu tidak pernah menggunakan cek yang kuberikan? Takut aku menemukanmu? Tanda tangan. Hah, ternyata sudah berganti. Wenwan, apa maksudmu? Tenanglah. Sakit badan. Apa maksudmu? Kamu ngapain? Kalau tidak mau tanda tangan, ngapain mencium anakku paksa? Aku bisa mengusirmu sekali, Nyonya. Pasti bisa 2 kali. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Kenapa kita berganti lagi? Apa yang kulakukan? Kamu tidak tahu. Jujur saja, apa kamu tahu cara berganti badan? Aku mana tahu. Jangan bilang padaku. Selama 2 tahun ini kamu terus berhubungan dengannya? Kenapa tidak diangkat? Bukan urusanmu. Ini hakmu. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau meninggalkan anakku? Pergi. Lupakan saja mimpimu itu. Bukankah kamu seorang aktris? Kalau kamu tidak mau meninggalkan anakku, aku tidak bisa jamin saat kamu berakting. Tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kamu mengancamku? Apa kejadian Wenwan terluka 2 tahun lalu? Bukan kecelakaan? Bukan ancaman, tapi nasihat. Aku tidak menerima nasihatmu. Bu Xiaoshan, mari kita seperti dulu. Aku bantu kamu kerja, kamu bantu aku kerja, sampai kita kembali normal. Bisa tidak? Kamu pikir aku seperti ini jadi pelayan di toko kue? Pantas tidak? Dengan wajahku, baru pantas. Aku jamin. Begitu kembali, aku akan pergi jauh-jauh. Jauh sekali.
Seharusnya tidak akan tiba-tiba bertukar tubuh lagi. Masih mau kabur? Kalau begitu, aku lebih tidak mungkin kembali. Presiden Direktur, waktu rapat sudah ditetapkan, jam 2 siang. Aku di sini. Kalian bertukar lagi? Kamu benar-benar tidak mau membantuku bekerja? Tidak. Baik. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Presiden Direktur, Anda benar-benar membiarkan Nona Wen dengan wajah Anda bekerja di toko roti? Biarkan saja. Bagaimana ini, Bu? Wenwan sudah kembali. Jangan-jangan Xiaoshen akan rujuk dengannya. Aduh, sebenarnya mereka tidak jadi bercerai. APA? Bukannya dia sudah menandatangani perjanjian cerai? Xiaoshen tidak menandatangani. Tenang, aku akan mengusirnya. Sepertinya tidak akan semudah dulu. Kalau tidak bisa mengusirnya, maka buatlah kamu dan anakku sudah jadi pasangan suami istri. Presiden Direktur, rapat tinggal setengah jam lagi. Haruskah memanggil Nona Wen untuk mewakili Anda? Ya. Jangan-jangan Anda akan menggunakan wajah Nona Wen untuk menghadiri rapat? Kenapa tidak? Nyonya Presiden Direktur menghadiri rapat, sangat cocok. Oh ya, bantu aku periksa 2 tahun lalu. Proses lengkap Wenwan terluka. Aku butuh catatan detail. Kenapa tiba-tiba mau memeriksa ini? Jangan-jangan Anda menemukan sesuatu? Zheng Yakin yang mengingatkanku. Jangan-jangan. Maaf, Presiden Direktur. Aku tidak seharusnya sembarangan berasumsi. Sepertinya bukan dia. Dia tidak berani. Ganteng banget. Setiap hari berkeliling 1,5 jam untuk beli kue. Lihat dia sekali saja sudah worth it. Ternyata kamu tetap menemukanku. Bagaimana kamu tahu aku, Wenwan, di sini? Wenwan yang memberitahuku. Jiang Fengnian, kenapa kamu berbohong? Aku sama sekali tidak pernah memberitahumu keberadaanku. Pascu, kamu dan Wenwan sudah bercerai. Setelah bercerai, baik di Jiangcheng maupun di sini, aku akan selalu menemaninya. Tolong jangan ganggu dia lagi. Bagaimana kamu tahu aku pernah ke Jiangcheng? Jiang Fengnian, kamu menguntikku? Kalau tidak mau belanja, silakan pergi. Bos Gu, kamu harus sadar. Wenwan 2 tahun lalu sudah tidak menyukaimu lagi. Dia menyukaiku. Bukankah kamu melihatnya sendiri? Dia bersamaku di Hotel Langham. Apa? Pantasan 2 tahun lalu dia tiba-tiba sangat dingin padaku. Kalau saja tahu ini adalah kesalahpahaman. Gu Xiaoshen, apakah kamu masih akan bercerai denganku? Kenapa Nona Wen? Di mana direktur? Nona Wen, apakah direktur yang menyuruhmu datang? Rapat hari ini berkaitan dengan proyek tender perusahaan, termasuk rahasia bisnis. Aku istri direktur, ada apa yang tidak boleh kudengar? Oh iya, Nak, lapar kan? Minum sup ini. Menamlah. Panas? Kenapa rasanya? Seperti waktu minum obat di resor itu? Sup ayam ini ada masalah. Sial, air. Air es, Bos Gu, aku bantu kamu. keluar. Bosku, pergi ala padaku. Cepat kembali. Ibumu memberi obat dan membiarkan perempuan jalan masuk. Mengincar tubuhmu. Kenapa kamu kembali? Jangan naik. Pergi! Seram sekali, tubuhmu hampir tidak selamat. Dia seperti serigala kelaparan. Kamu masih di sini? Pergi! Kamu pikir kamu menang? Dia baru saja menyuruhku mencari pria untuknya. Bagaimana perasaanmu? Hachi. Air es memang efektif. Ibumu berusaha keras untuk mengusirku. Kali ini, dia tidak akan bisa. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, 2 tahun lalu. Apakah kamu di Hotel Langham, mengira aku dan... Anak kita? Baru saja Mengyao bilang. Apa maksudmu menyuruhnya mencari pria untukmu? Kamu tidak akan. Anakmu hanya ingin setia padaku, mengerti? Bu Xiaoshen hanya menyukaiku. Siapa kamu? Anakku belum mengatakan itu. Berdasarkan apa kamu berani bicara? Hah, karena aku istri direktur, karena kamu akan diusir dari grup Gu. Besok sekretaris yang akan memintamu menandatangani surat pengalihan saham. Kamu tidak pantas memiliki saham yang ditinggalkan suamimu yang sudah meninggal. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai istri direktur? Dibandingkan kamu, sekretaris Zhang pasti lebih mau mendengarku. Kalau begitu besok kita lihat, sekretaris Jiang akan mendengar siapa.
Direktur, apakah Anda benar-benar akan menarik kembali saham Nyonya? Ya, Jika Anda menarik saham Nyonya, kepemilikan saham Anda di keluarga Gu akan melebihi 60%. Perusahaan saingan kita Sing Siang mungkin akan lebih mengincar Anda. Saya khawatir keselamatan jiwa Anda akan terancam. sudah waktunya bertukar tubuh. Tidak boleh membahayakannya karena aku. Oh ya, bagaimana dengan penyelidikan 2 tahun lalu? Tentang cedera Wenwan, sudah ada hasil? Sudah, ada hubungannya dengan Lin Mengyao. Maksudmu, Lin Mengyao. Ya, saat itu kru film menambah kamera tambahan. Yang kebetulan merekam. Adegan Lin Mengyao mengganti pisau. Lin Mengyao, aku akan membuatnya membayar. Wah, Nona Chen. Apa aku tidak salah lihat? Direktur besar keluarga Gu kita bekerja di toko kue. Bukan. Aku menggantikan Wenwan. Wenwan, Jia Buchanla. Istrimu yang kabur dari rumah itu kan? Dia, karena termakan hasutan orang jahat, terpaksa. Wah, langsung membela. Kalau sudah menemukan istri, jangan lupa juga kebahagiaanku. Kebahagiaan Nona Chen, apakah dalam 2 tahunku pergi ini? Bu Xiaoxian, sudah bersama Nona Chen? Lihat wajahmu, kamu benar-benar lupa ya? Ya ampun, sekretaris Zhangku akan direbut wanita lain. Oh, ternyata sekretaris Yang. Bu Xiaoxian, kamu tidak boleh memperlakukan putri penyelamat nyawamu seperti ini. Kamu harus cepat cari cara mempertemukan aku dengan sekretaris Zhang. Putri penyelamat nyawa. Wah, Gu Xiaoxian, tak kusangka kau ternyata orang seperti ini. Kau benar-benar lupa ya? Waktu itu ayahmu rela mati melindungimu di bawah badannya. Itu ayahku yang menemukanmu dari pelukannya. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? Segera berdiri, atau jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Nyonya, bersikap tidak sopan pada Nona Wen. Tolong tanda tangani surat pengalihan saham ini. Jangan buang waktu, tanda tangan saja. Sekretaris Zhang, akulah nyonya keluarga Gu. Kau harus patuh padaku. Maaf Nyonya, Direktur khusus memerintahkan. Hari ini Anda harus menandatangani. Tidak mungkin. Anakku tidak akan tega seperti ini padaku. Aku akan menemuinya untuk meminta kejelasan. Direktur, kalau dia tidak mau tanda tangan bagaimana? Jangan khawatir, dia akan tanda tangan. Oh ya Direktur, aku juga menemukan. Studio Lin Mengyao memiliki masalah padat. Bagus, bocorkan ini ke para paparazi. Aku tidak ingin melihat wanita ini lagi. Hari ini menerima sebuah bocoran. Bintang terkenal Lin Mengyao menukar properti syuting secara diam-diam, menyebabkan orang lain luka berat, diduga melakukan kejahatan pidana. Selain itu, studio Lin Mengyao melakukan penggelapan pajak, jumlah yang digelapkan diperkirakan. Ini harus juta. Very tahu Gu Xiaoxian. Bantu aku menghapus berita ini. Lin Mengyao, kamu apa? Kau ingin menambah hukumanmu? Cepat, telepon Gu Xiaoxian. Gu Xiaoxian, kau di sana? Lin Mengyao, kau gila. Barusan kau memanggilnya apa? Gu Xiaoxian? Kau salah dengar. Diam. Biarkan aku berpikir. Oh, pantas saja waktu itu kau keracunan. Ku minta kau cari pria untukku. Ternyata kau Wenwannya. Bagus sekali. Kalau kau tidak membantuku menyelesaikan skandalku, aku akan bocorkan rahasia pertukaran jiwa kalian. Itu skandal? Ini jelas kejahatan pidana. Aku tidak peduli. Lin Mengyao, kau pikir kalau kau bicara, ada yang akan percaya? Kalau begitu mari kita coba. Apakah ada yang akan mempercayaiku? Aku kasih tahu rahasia. Gu Xiaoxian to you Wenwan. Jiwa mereka tertukar. Kamu telepon siapa? Tebak saja. Lin Mengyao, pakai aku sebagai sandera. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Bu Xiaoxian. Halo, 110? Tak kusangka, 2 tahun lalu, kejadian yang melukaiku ternyata. Ulah Lin Mengyao. Tadi sangat berbahaya. Kamu tidak tahu? Kamu harusnya lari. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Tapi, untungnya Lin Mengyao sudah ditangkap. Lin Mengyao sebenarnya bisa memiliki masa depan cerah. Sekarang dia ditangkap dan harus menghadapi denda yang sangat besar. Hidupnya hancur, sangat disayangkan. Kenapa? Kamu malah merasa kasihan padanya? Bagaimana bisa? Dia dapat ganjarannya? Aku cuma berkomentar saja. Kenapa tadi kita bertukar lagi? Kamu malah memarahiku, melarangku menyentuhmu. Katamu, apa kamu tahu
dalam situasi apa menyentuhku? Kita akan bertukar jiwa? Aku tidak tahu. Sudah kuduga kamu tidak akan bilang. Tapi tidak apa-apa. Aku ini pintar, cepat atau lambat akan tahu juga. Pulang. Aku kasih tahu rahasia. Gu Xiao Shenai to you Wan. Jiwa mereka berdua tertukar. Tukar jiwa? Kalau begitu, hari itu di toko kue, aku yang kukatakan pada Gu Shaoshen. Sebenarnya Daengar Ola Wenwan. Kamu harus tahu, Wenwan 2 tahun lalu sudah tidak suka padamu lagi. Jiasa kepadaku. Bukankah kamu melihatnya sendiri? Dia dan aku bersama di Hotel Langham. Apa? Nak, jangan paksa ibu. Saham yang ibu pegang adalah modal ibu di keluarga Gu. Jika ibu tarik saham, itu artinya mencabut hakmu di grup Gu. Tapi jika ibu panggil kakek, mungkin kamu tidak akan bisa tinggal di keluarga lagi. Kamu sangat membensiku? Harus panggil kakek untuk melawanku? Bagaimana aku tidak benci? Saat grup Gu dalam kesulitan, kau tinggalkan suami dan anak. Ayah menyelamatkanku dari kebakaran. Sementara kau sibuk memindahkan harta ayah ke atas namamu sendiri. Itu semua sudah berlalu, maafkan ibu, ya? Awalnya aku ingin memaafkanmu, tapi kau terus-menerus menyakiti istriku. Tidak mengusirmu dari keluarga Gu adalah belas kasih terbesarku. Kau ingin aku memanggil kakek untuk melihatmu menandatangani. NAK. 2 tahun lalu. Kau seperti tadi, memaksanya menandatangani perjanjian cerai. Benar? Gu Shaoshen, kau benar-benar memaksa ibu menandatangani surat pengalihan saham? Ya. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau sangat membencinya? 22 tahun lalu. Oh, begitu rupanya. Tapi sekarang kau mengelola perusahaan dengan sangat baik. Ayahmu jika tahu di alam baka, pasti akan bangga padamu. Ah. Gu Shaoshen, kita bertukar lagi. Jangan-jangan berpegangan tangan memicu pertukaran jiwa? Ini juga tidak bertukar. Ah, oh, kita bertukar lagi. Ah, Gu Shaoshen. Aku tahu, hehe, kau tidak memberitahuku. Aku juga sudah tahu. Kalau sudah tahu, tolong. Jangan menyentuhku saat aku takut, mengerti? Haha, Kau tertawa apa? aku tertawa. Bos Gu kita ternyata takut ulat bulu. Ulat bulu. Ikut aku, ada yang ingin kubicarakan. Dia menarik Gu Shaoshen mau apa? Kau Gu Shaoshen? Atau Wenwan? Ternyata saat itu Lin Menyao sedang menelepon Jiang Fengmian. Kau sudah tahu? Kenapa tidak memberitahuku? Shaoshen. Pertukar jiwa? Wenwan, APA kau masih marah? Apa yang kukatakan di toko kue, aku ingin mendengarnya. Apa yang kamu katakan padanya 2 tahun lalu di Hotel Langham? Aku merancang Gu Shaoshen. Hubungan kita ini karena aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan pergi. Aku mencintaimu. Pergi. Hello, Jiang Fengmian. Bukankah kamu bilang ingin menghancurkan keluarga Gu? Bukankah kamu bilang ingin balas dendam? Shaoshen sudah menguasai 60% keluarga Gu. Barang tidak berguna. Aku kasih waktu 3 hari untuk menyelesaikan Gu Shaoshen. Orang yang mencintaiku mati karena kamu, orang yang kucintai mencintaimu. Mengapa tidak bisa menghancurkan keluarga Gu? Aku masih bisa menghancurkanmu, kan? Gu Shaoshen.
Mau jelaskan tidak, mengapa semua orang di perusahaan memanggilku Nyonya Direktur? Memanggilku Nyonya Direktur. Maaf. Ah. 2 tahun lalu, seharusnya aku mempercayaimu. Seharusnya tidak bersikap dingin padamu, Wen-Wan. Mari kita mulai lagi, baik? Director. Investor dari Amerika tiba-tiba datang menemui kita. Maaf, aku akan kembali nanti. Tidak perlu, bawa aku menemui mereka. Pulang dan tunggu aku. Oh, Wen-Wan, aku memutuskan untuk meninggalkan dunia ini. Temui aku untuk terakhir kali. Jiang Fengnian, kok bisa kamu? Gu Shaoshen, aku jelas-jelas mengirim pesan ke Wen-Wan. Mengapa yang datang mencariku adalah kamu? Mengapa yang datang mencariku adalah kamu? Kenapa Jiang Fengnian memanggilku Gu Xiaoshen? Jadi tahu, aku dan Gu Xiaoshen bertukar jiwa. Mengkau terpikir Wen-Wan? Mengapa? Sekarang aku menggunakan tubuhnya, ponselnya. Saya ragu, mengapa Jiang Fengnian mengurungku? Aku berpura-pura menjadi Gu Xiaoshen. Bisakah lolos dari bahaya ini? Mengurungmu di sini juga baik. Kebetulan ada beberapa hutangmu yang harus dibayar. Sekarang saatnya menghitung. Di mana Wen-Wan? Direktur, bukankah Anda menyuruhnya pulang dan menunggu? Aku lupa. Direktur, sekarang hubungan Anda dengan Nona Wen sangat baik. 2 tahun yang kalian lewatkan sangat disayangkan. Sekretaris Sang, terima kasih. Terima kasih sudah mendonorkan darah untuk menyelamatkan istriku 2 tahun lalu. Ini bukan hal yang perlu kamu ucapkan terima kasih khusus, Nona Wen. Dia adalah temanku. Sekretaris Sang, menurutmu, perempuan suka pernikahan seperti apa? Seperti apa pernikahan yang disukai perempuan? Hal ini sebaiknya kamu tanyakan langsung ke Nona Wen lewat telepon sekarang. Tanyakan pada Nona Wen. Sudahlah, lebih baik tanya langsung saat pulang ke rumah, lebih tulus. Oh ya, bagaimana dengan pengiriman Senyakin Kanada? Bagaimana proses pengirimannya ke Kanada? Tiket pesawat sudah dipesan dan villa di Kanada juga sudah hampir siap. Sudah hampir selesai. Kirim dia ke luar negeri sebelum pernikahan. Aku tidak ingin membuat Wen-Wan tidak senang. Baik, Presiden Direktur. Hitung apa? Nyawa seseorang, nyawa ayahku. Gu Shaoshen, kamu lupa? Bagaimana bisa kamu lupa, 22 tahun lalu? Ayahku menyelamatkanmu dari kobaran api. Kembalikan nyawa ayahku. Lucu, sangat lucu, 22 tahun lalu. Kamu mengambil orang yang paling mencintaiku dari dunia ini. 22 tahun kemudian, kamu masih ingin mengambil orang yang paling kucintai. Gu Shaoshen, dengan hak apa kamu melakukan ini? Jiang Fengnian, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Untuk menghancurkan grup Gu. Aku bahkan bersekutu dengan perusahaan sainganmu. Aku menjadi anjing perusahaan Xing Xiang, bahkan diam-diam. Membujuk sekretaris sangmu, tapi siapa sangka orang itu lebih setia kepadamu daripada anjing. Ternyata kamu. Ya. Orang yang menelepon misterius dan mengancammu juga aku. Lagi pula, hidupku sekarang sudah tidak berarti lagi. Tapi hari ini aku sangat bahagia, karena aku bisa memisahkan kamu dan Wen-Wan. Ayo kita ke neraka bersama. Sekretaris Sang, Wen-Wan hilang. Cepat cari di mana dia. Jiang Fengnian, aku. Aku Wen-Wan. Aku tidak percaya. Saat aku berusia 17 tahun, aku hampir mati dalam kecelakaan mobil, kamu yang menyelamatkanku. Wen-Wan, kamu Wen-Wan? Sangat bagus, aku tidak mau mati sekarang, aku akan merebutmu dari Sisi Gu Shaoshen. Mari kita pergi dari sini bersama. Temukan tempat yang tidak dikenal orang, kita mulai lagi dari awal. Jiang Fengnian, kamu sama sekali tidak mencintaiku, kamu hanya karena kamu tidak bisa menjatuhkan grupku, kamu ingin mencoba cara lain untuk menyakiti Gu Xiaoshen saja. Tidak masalah lagi. Wen-Wan, kamu di mana? Wen-Wan. Presiden Direktur, kami menemukan Nona Wen. Saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Presiden Direktur, lokasinya ada di sini. Jangan naik, berbahaya. Tidak bisa, Wen-Wan adalah temanku. Aku harus menyelamatkannya. Jiang Fengnian, aku sangat menyesal. Ayahmu meninggal karena Gu Xiaoshen. Aku juga mengerti kebencianmu terhadap grupku. Jiang Fengmian, apakah itu dia? Kalau kamu tidak mau ikut denganku, mari mati bersama. Jiang Fenglian, kamu gila. Aku memang gila.
Jangan. Gu Xiaoshen, kenapa kamu datang? Wenwan, jangan takut. Gu Xiaoshen, kamu ingin menyelamatkannya? Asalkan kamu mau menyetujui satu syaratku, kamu bisa membawanya pergi. Syarat apa? Aku ingin semua sahammu di grup Gu. Jiang Fengmian, kamu bermimpi. Baik. Aku setuju. Gu Xiaoshen, kamu apa-apaan? Kamu gila. Benar-benar pezanggan yang mesra. Jiang Fengmian, hentikan ini. Kami sudah menghubungi polisi. Jangan sentuh aku. Kalau kalian semua sudah datang, mari mati bersama. Tunggu, Jiang Fengmian. Aku mengenal ayahmu. Gu Xiaoshen, kamu tidak takut mati? Sekretaris Zhang, cepat, tangkap dia. Jiang Fengmian, kamu benar-benar bodoh. Apa maksudmu? Yang membunuh ayahmu bukan grup Gu, tapi perusahaan Xinxiang. Itu tidak mungkin. 22 tahun lalu, ayahmu dan ayahku adalah direktur grup Gu. Mereka berdua mengkhianati perusahaan, menjual rahasia bisnis ke Xinxiang. Aku tidak percaya, kamu berbohong. Kemudian, ayahku berhenti karena sadar. Tapi ayahmu tidak, karena ayahmu hampir membuat keluarga Gu bangkrut. Xinxiang membakar perusahaan untuk menghentikan keluarga Gu. Bangkit kembali. Jadi, yang membunuh ayahmu bukan Gu Xiaoshen, tapi dirinya sendiri yang terjebak dalam kebakaran. Ini tidak mungkin. Bos Yuan dari Xinxiang memberitahuku. Ayahku meninggal untuk menyelamatkan Gu Xiaoshen. Yang menyelamatkan Gu Xiaoshen adalah ayahku. Jiang Fengmian, si rank All Terminal. Ditangkap karena tuduhan penculikan dan pelanggaran rahasia dagang. Peristiwa ini mengungkap kasus lama Xinxiang yang berusia 22 tahun. Kemarin, polisi telah. Xinxiang juga akan segera dinyatakan bangkrut. Gu Xiaoshen, mari kita cari cara untuk kembali. Itu tidak mudah. Aku bukan orang yang mudah. Merasa takut. Kalau begitu, aku akan menangkap beberapa ulat bulu. Tunggu, kan? Berani kamu. Ayo lihat sini, mendekat, ganti pose. Satu lagi, bagus, lebih dekat lagi. Bagus, cantik, satu lagi. Sempurna. Untung kita sudah kembali. Kalau tidak yang pakai gaun pengantin hari ini. Ada aku. Gu Xiaoshen, apa kamu ingin sekali memakai gaun pengantin? Aku sudah siapkan ulat bulu, loh.